Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aji Susanto di channel YouTube Meta4Sec, channel YouTube khusus edukasi tentang IT security. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Sudomi. Sudomi ini ialah salah satu tool yang ada di Linux maupun Kali Linux yang fungsinya untuk mengenumerasi subdomain. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman like and subscribe channel YouTube Meta4Sec supaya channel YouTube Meta4Sec ini lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Oke, pertama-tama sebelum kita menggunakan Sudomi, kita harus mengcloningnya terlebih dahulu. Misalkan saya ingin mengcloning di directory download. Untuk mengcloningnya, kita gunakan perintah git clone. Untuk penggunaan git clone ini, kita bisa cari di git clone -h help. Kita cari yang initialize. Ini dia. Recursive, kita gunakan yang ini saja. Initialize submodules. Recursive. Git clone. Script. Recursive. Kita cari linknya di browser. Kita ketikkan saja sudomi install GitHub. Ini dia linknya yang harus kita cloning. Kita salin saja. Kita paste. Lalu teman-teman bisa tekan enter. Karena di sini saya sudah mengcloningnya, maka saya tidak mengenternya. Oke, kalau sudah, nanti akan terlihat di directory download. Untuk mengeceknya, kita lihat saja ls. Nah, ini dia. Kalau kita sudah mengcloningnya, maka akan otomatis di download, sudah ada sudominya. Untuk penggunaannya, kita harus masuk ke direktorinya dulu, sudomi. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita sudah selesai mengcloningnya, kita masuk ke direktori sudominya. Untuk penggunaannya, tambahkan saja /sudomi. Untuk perintah-perintahnya, kita bisa lihat di strip h untuk help. Nah, ini dia macam-macam perintahnya. Strip a sampai strip grep. Oke, kita coba satu persatu. Untuk penggunaan umumnya, untuk subdomain kita bisa menggunakan strip d, yaitu domain. Baru masukkan domain yang ingin kita enumerasi subdomainnya. Ini ada penjelasannya, strip d yaitu domain of the website untuk di scan-nya. Misalkan saya ingin meng-scan domain atau web Putra Wayang. Sini kita ketikkan /sudomi strip d Putra Wayang.
.com, enter. Untuk proses sudomi ini relatif lama atau cepat tergantung dari domain atau website yang kita scan. Semakin besar web yang kita scan, maka akan semakin lama. Nah, ini dia hasilnya. Sini kita mendapatkan subdomain dari website Putra Wayang. Ini dia website subdomainnya. Kalau kita ingin hasil dari subdomain ini ke dalam bentuk teks, tinggal kita tambahkan saja perintah strip O tadi. Kita lihat di sini. O untuk out file. Misalkan kita namakan Putra Wayang .txt, ekstensinya dalam bentuk teks. Kita enter. Nah, ini udah selesai. Coba kita cek saja. Cat putrawayang.txt. Di sini ada HTTP prop-nya dan subdomainnya. Tinggal kita pilih mau yang mana untuk kita baca. Nah, ini dia sudah ada dalam bentuk file teksnya. Kalau kita ingin hasil dari scanan subdomainnya kita dalam bentuk teks, bisa tambahkan perintah strip O tadi. Oke. Untuk selanjutnya, misalkan kita menggunakan perintah tadi, coba kita lihat lagi. Kita gunakan perintah yang ini, AI, Apps Identifier. Ini akan menganalisa suatu web, suatu subdomain. Sini kita coba sudomi. Tetap kita harus menggunakan strip D dan nama domainnya, baru kita gunakan perintah lainnya. Misalkan di sini tambahkan web analyze. Nanti akan menganalisa dalam bentuk web servernya atau reverse proxy-nya, bahasa pemrogramannya, dan lain-lainnya. Nanti kita lihat hasilnya.
perintah AI besar ini cukup memakan waktu yang lama karena dia menganalisa setiap subdomain tadi, bukan hanya domainnya saja, tapi setiap subdomain. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya sudah selesai. Sini kita lihat dari setiap subdomainnya dianalisa. Mulai dari web servernya, di sini menggunakan Lightspeed untuk subdomain webdisk Putrawayang atau CP calendars, web email. Di sini web servernya terlihat yaitu menggunakan Lightspeed. Font serifnya menggunakan Ion Icons. JavaScript-nya menggunakan jQuery. CMS-nya WordPress. Nah, sini macam-macam ya teman-teman, bisa terlihat JavaScript-nya, web servernya, CMS-nya, SEO-nya, search engine automatically, database-nya menggunakan MySQL, bahasa pemrograman yang menggunakan PHP. Oke, untuk selanjutnya kita coba menggunakan perintah nmaptop. Ya, ini perintah nt ini akan menampilkan IP yang paling sering di scan menggunakan nmap oleh orang lain. Misalkan ini adalah IP yang paling banyak menjadi target. Ini kita clear aja supaya tidak membingungkan. Sudomi min strip d domain Putrawayang strip nt nmaptop. Nanti di sini akan menampilkan macam-macam IP yang paling banyak menjadi target, entah dari orang lain atau pihak luar yang meng-scan web Putrawayang ini. Di sini kita harus menggunakan perintah cf juga, yaitu Cloudflare cf. Kita tambahkan saja di mana saja ya teman-teman. Tidak usah bingung kalau ada masalah seperti tadi. Tinggal kita baca saja perintahnya apa. Lalu kita masukkan lagi perintahnya. Kita tunggu hasilnya. Ini dia udah mulai terlihat hasilnya. Nmap port scanner top port adalah port tertinggi yang di scan menggunakan nmap. Jadi ini adalah port target
dari pihak luar atau orang lain. Jadi kita bisa mengetahuinya dengan menggunakan sudomi dengan perintah strip n t besar. Oke, mungkin kalau terlalu lama nanti saya cepatkan saja videonya. Ini dia sudah selesai hasil scanningnya menggunakan perintah nt nmap top. Di sini kita lihat hasilnya yaitu IP yang paling sering di scanning menggunakan nmap. Ini adalah hasilnya IP yang sering di scanning, IP 103.7.226.174. Oke, kalau kita ingin melihat IP dari domain target yang sering dijadikan target, kita bisa menggunakan perintah nt besar. Oke, kita lanjut saja ke perintah lainnya. Kita lihat. Untuk perintah yang terakhir, kita bisa menggunakan strip A, all, running all enumerasi, tetapi tanpa nmap dan gobuster. Untuk strip A ini mencakup perintah dp, dbport, ep, extract parameter, to, takeover, subdomain takeover, Cloudflare, yaitu IP, ping swap, mengecek host yang sedang aktif atau tidak pada suatu subdomain, rs, resolver, untuk mengconvert dari subdomain ke IP. Ada sc juga, status code, yaitu seperti status kode 200, 300, 400, bahkan 500. Dan nanti ada hasilnya DNS probe. Kita ketikkan saja sudomi strip d domain putrawayang.com. Kita gunakan perintah strip A, enter. Oke, untuk perintah strip A ini karena mencakup banyak perintah seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin memerlukan waktu yang cukup lama juga. Ini adalah ping swap untuk mengecek host yang sedang aktif. PS ya, ping swap. Ini adalah status code. Ini adalah resolver, rs, resolve subdomain ke IP, status code sc. Untuk mengetahui jika kita ke suatu domain, maka status code-nya akan seperti ini. Ini DNS probe, domain name system, serta IP-nya. IP by Cloudflare CF, UIC URL and parameter. Sini ada interest parameter, URL, UIC, subdomain takeover. Ini adalah mengecek kemungkinan kerentanan
Sini ada 2 yang kemungkinannya tidak rentan, not vulnerable, tidak rentan. Jadi aman ya IP atau web Putra Wayang ini. Oh ya, tadi ada juga screenshot SS, perintah SS. Ini dia. Screenshot list of website. Untuk proses screenshot ini mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi videonya akan saya cepatkan saja nanti. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai. Hasil scanningnya menggunakan perintah strip A. Ini kita bahas sedikit. Strip A. Ini adalah macam-macam source-nya. Yang silang ini tidak menggunakan showdown, dan yang centang ini adalah menggunakannya seperti church spotter. Oke. Ke bawahnya di sini kita mendapatkan subdomain dari suatu domain target seperti di awal tadi, dan ini adalah ping swap untuk perintah strip ps. Ping menggunakan ICMP, Internet Control Message Protocol. Ini adalah macam-macam subdomain yang aktif maupun yang sedang tidak aktif. Sini akan terlihat. Lalu di sini ada resolving, perintah rs, meresolve domain ke IP, subdomain atau domain. Oke, kita di sini ada status code, yaitu perintah sc. Ini ada macam-macam status kodenya untuk tiap subdomain. Untuk status kode 400-an ini, 401404 ini biasanya terjadi error di web servernya, entah dari sisi web browsernya atau dari sisi permintaan browsernya. Untuk kode 200 ini oke. Semua bekerja sebagaimana mestinya. Untuk yang 300-an, 301 atau berapa ini, untuk kode 300-an ini maksudnya redirect biasanya, yaitu data yang diminta oleh browser biasanya dipindahkan dari tempat yang lama ke tempat yang sudah baru, yang diperbarui. Bisa akan muncul status kode 300-an, entah 301 atau 303. Di bawahnya lagi ada DNS probe beserta IP-nya. Ada check IP by Cloudflare. Di sini kita mendapatkan 2 IP. Ada juicy URL beserta parameternya. Ada interest URL, file, dan parameternya. Subdomain takeover. Di sini ada 2. Di sini adalah mengecek kemungkinan kerentanan pada suatu subdomain. Ini keterangannya not vulnerable, jadi aman, tidak ada kerentanan. Screenshot from domain list, dapatkan 8. Generate word list based on domain recon. Oke, sudah selesai. Itu dia gambaran umum mengenai penggunaan sudomi. Untuk perintah lainnya, teman-teman bisa mencobanya. Untuk macam-macam perintahnya bisa dilihat di perintah help. Silakan teman-teman mencoba
perintah-perintah lainnya. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Untuk video selanjutnya, saya akan masih membahas tool subdomain enumeration, tool-tool yang digunakan untuk mengenumerasi subdomain seperti subfinder atau sublister. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.